Dan di 2023 saya kasih bocoran bahwa Mega Mendung itu seakan-akan nangisnya itu luar biasa. Kembali bersama saya Dewi Susilo Budiharjo di Berbagi Cerita, tempat saya mendengar cerita-cerita menarik dari tamu spesial saya. Hari ini kita ketemu lagi dengan Mas Tigor Otadan. Apa kabar, Mas? Waduh, ya Allah, lama banget. Berapa tahun kita tidak ketemu? Kira-kira 1,5 tahun, Mas. 1 tahun setengah. Semenjak saya tidak di YouTube lagi, Sejak di YouTube. enggak, akhirnya saya di YouTube lagi. Itu kenapa kok bisa menjauh dan menghindar dari YouTube sebelum kita masuk ke tema, Mas? Kita kan manusia ya, Bun. Di mana manusia ini membutuhkan saat kita harus memahami semua. Mungkin kalau otak kita terlalu dikerjakan, terlalu dipakai, pasti lelah dan kita tidak akan mendapat apapun yang kita inginkan. Cobalah kita menjadi kepompong dulu. Terus sekarang hari ini jadi kepompong apa sudah Tetap kepompong. menjadi kupu-kupu? Tetap kepompong. Kupu-kupunya diambil di sini. Oh iya. Hari ini saya yang jadi kupu-kupu. Ngomong tentang kupu-kupu. Ngomong-ngomong tentang kupu-kupu. Kupu-kupu. Mas Tigor, kembali lagi ya kita ngomong kupu-kupunya nanti ya, Mas. Siap. Ya. Nanti kupu-kupu saya udah keburu terbang. Mas Tigor, lama tidak ketemu kan, kita Iya. tidak berpodcast Ria. Iya. Yuk kita membahas topik yang kira-kira bisa menjadi pitulungan, pertolongan bagi para pendengar, penonton YouTube kita. Apa yang akan kita bahas di pertengahan ini? Kita udah pertengahan loh, Mas. Kemarin kita heboh kan? Iya. Heboh melihat 2022. Sekarang kita udah melewati sampai pertengahan ya. Juni, saya kira itu pertengahan. Apa, Mas, yang bagus kita bahas pertengahan Juni? Bagus kita bahas bagaimana kita menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia. Wow, Simple tapi simple. Manusia yang bisa memanusiakan manusia. Iya. Tetapi itu dalam sekali, Mas Dalam Tigor. sekali. Siap. Terus apa yang kita akan bedah? Kita tentang sejatinya bangsa ini seperti apa, sejatinya diri kita seperti apa. Ada orang yang mengatakan bahwa jatinya diri ini hilang, jatinya kenegaraan ini hilang. Sebenarnya tidak hilang, tetapi tidak dipakai. Suatu contoh terkecil dalam unggah-ungguh, ketika kita maaf, terima kasih, tolong, itu pun sudah hilang. Jarang pernah orang memakai tiga itu. Mak merasakan enggak? Ya, sangat merasakan, Mas Iya. Tigor. Artinya semakin maju zaman ini, padahal kita diajari ya, maaf, terima kasih, minta tolong. Tetapi dengan peradaban yang semakin maju memang Semakin hilang. semakin hilang ya. Karena kita tidak mencontohkan orang lain, kita mencontohkan diri kita sendiri. Sudah terkontaminasi dengan budaya lain, sehingga budaya kita sendiri kita lupa melakukannya. Bukan hilang, tapi kita lupa mempraktekannya. Kalau zaman dulu mungkin zamannya Bunda kecil, ketika naik kendaraan ada orang duduk di situ, pastilah turun permisi. Tapi sekarang sudah minus seperti itu. Bahkan jarang kita menemui anak-anak remaja yang seperti itu. Sekarang kalau kita bilang nyon sewu gitu malah jadi guyonan ya, Mas Jadi ya. guyonan. Kasih 1000 sekalian ya kita ya. Nah, di dalam negara ini di 2022 unggah-ungguh ini hilang. Karena apa? Hilangnya tidak dilakukan. Unggah-ungguh di dalam kepemimpinan mungkin, di dalam sosialisasi mungkin, bahkan hilang, tidak dipraktekkan di sini. Jadi pesan saya, kebanyakan orang bertanya, siapa nanti pemimpin di
tahun 2024 siapa nanti yang akan menjadi presiden gitu. Kita harus menggarisbawahi bagaimana kita bisa menjadi presiden buat diri kita sendiri. Bisa nggak kita memimpin diri kita sendiri? Untuk hal terkecil aja, untuk diri kita sendiri bisa nggak? Kebanyakan orang kesulitan di situ. Kembali ke diri sendiri ya Mas Iya. Tigor ya. Kan seperti kota asal Mas Tigor. Kediri. Kali ini kan di Semarang. Semarang ya. Kita kalau penonton YouTube kita ini lihat hari ini kita ada di namanya Rumah Nusantara. Rumah Nusantara ini ownernya ingin menampilkan budaya Jawa khususnya, tapi Nusantara ya. Ingin kembali anak muda itu memahami esensi Nusantara, budaya sendiri yang dimiliki hingga bisa menjadi bangga akan negaranya ya Mas ya. Iya. Dan sekarang hari-hari ini hilang ya Mas ya. Hilang. Anak-anak muda nggak tahu apa itu menghargai yang sepuh ya Mas. Apa bahkan kita lihat kemarin terjadi sangat memedihkan hati kita, sesajen yang harusnya dimengerti oleh anak-anak bangsa ini malah ditendang ya Mas. Nah gini Mak, kita manusia biasanya memikirkan yang hidup udahlah hidup, yang sudah tidak ada. Tapi di sini kita punya yang namanya hukum alam, di mana orang yang kita anggap tidak ada sebenarnya dia masih paham. Suatu contoh, ketika beliau sudah meninggal. Kalau di orang Jawa biasanya setiap malam Jumat kita memberikan doa, memberikan yang namanya among-among, pengamong. Itu saat-saat ini saya lihat sudah tidak dilakukan. Misal pengamong ini dalam bentuk makanan lah, doa lah gitu. Mungkin sudah tidak ditemukan lagi zaman sekarang. Tapi kalau di zaman dulu orang setiap malam Jumat dia bikin yang namanya among-among. Untuk menghargai untuk mengingat. Nah, seakan-akan di bertambahnya zaman, hal tersebut itu terkikis, hilang. Dan hanya itu saja. Misalnya contoh bersih desa, mungkin hanya beberapa desa yang melakukannya. Kalau kita boleh memperjelas lagi ya Mas, mengenai tadi Mas Tigor kan berbicara soal kematian. Iya. Apa pandangan Mas Tigor soal kematian? Apakah hanya sebuah roh yang keluar dari jasad? Atau apa? Sebelum kita harus memahami, kita hidup tidak hanya di dua alam saja nantinya. Ketika kita hidup di dunia, ketika kita mati di akhirat gitu, kita tidak. Banyak perjalanannya. Misal ketika kita di alam roh, ketika kita di alam kandungan, ketika kita di alam dunia, jadi kita ini masih ke alam ketiga gitu. Kalau kita sudah mati, kalau kita sudah meninggal, kita berada di yang namanya alam kubur. Bagaimana orang di situ diperlakukan seperti bagaimana dia hidup di dunia. Misal kehidupannya kejam, di dalam kuburnya dia pun juga gelap. Nggak kok tahu, padahal kita belum mati gitu. Memang ada yang namanya hukum alam seperti itu. Bumi aja menolak. Bagaimana nanti alam lain gitu. Oh, semacam karma ya? Iya, misal meninggalnya kurang wajar. Bunuh diri lah, kecelakaan lah. Ada semua aturannya di situ. Kalau lebih tadi kan kita mau berbicara tentang sejatinya diri kita, dan baru kita bisa menuangkannya kepada sejatinya sebuah negara ya Mas. Iya. Katanya kan ada bahasa yang lebih keren lagi, negara yang besar itu memiliki budaya ya Mas ya. Pasti. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam sejatinya diri kita membahas tentang kematian. Kematian itu kan menghampiri kita, saya, Mas Tigor, dan siapapun yang melihat ya Mas. Nah, kalau bicara soal kematian itu kan bukan seperti pertanyaan saya tadi, bukan hanya menghampiri kita, kemudian rohnya kita keluar, gitu ya Mas ya. Konotasinya seperti itu, tapi kita ada yang berkata berpindahnya kita ke sebuah alam yang berbeda ya Mas. Mas Tigor tadi kan menjelaskan jika alam ini tidak menerima, apalagi yang alam di alam lain. Di alam lain ya Mas gitu. Nah, ini yang dinamakan dengan bagaimana seseorang sempurna di dalam kematian. Kita yang masih hidup, misal mempunyai saudara
sanak famili lah yang sudah berpulang. Dengan kita mengirimkan doa, ibarat orang perjalanan tanpa membawa lampu, doa-doa itu akan menjadi sinar bagi mereka. Jadi jangan menyepelekan di sini. Kadang orang lupa ya, oh aku lupa punya saudara yang sudah meninggal, aku jarang nih mendoakan, aku jarang nih datang ke ziarah kuburnya. Sebenarnya itu yang dinanti-nanti mereka. Makanya ada liriknya, saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah, padha njaluk donga. Itu. Ini bagi kita, ini sebagai pengingat kita yang masih hidup. Apa yang kita lakukan buat mereka? Selain memberikan doa, makanan sudah tidak ada harganya lagi, jabatan sudah tidak ada harganya lagi, kekayaan tidak ada fungsinya lagi, kecuali doa itu. Maka jangan sekali-kali kita menyepelehkan mengirimkan doa kepada leluhur kita. Itu paling penting. Paling penting. Mereka menunggu, kayak emaknya menunggu kedatangan siapa, kok enggak datang-datang ya. Mereka pun juga menunggu. Kalau dia tidak dikirim, sedih enggak? Sedih. Terutama mereka yang biasanya menyentuh dengan mimpi. Aku punya saudara sudah meninggal, tiba-tiba kok datang ke mimpiku, sebenarnya ada apa? Mungkin dia rindu apa? Oke lah, kita kirim doanya. Dan doa itu tidak terlalu kita harus mengucap, bisa di batin kita. Oh. Ya, ada yang berkata bahwa doa anak yang saleh, ya Mas, itu sangat memberkati leluhur-leluhur yang sudah berpulang ya Mas. Kalau Mas Igor bisa menjelaskan nggak ciri-ciri orang yang mau meninggal itu apa tuh Mas? Tanda-tandanya gitu. Meninggal itu sebenarnya yang mengetahui kapan kita kembalikan lagi ke Tuhan Sang Pencipta alam. Tapi kalau setiap orang pribadi mungkin yang memiliki kelebihan tertentu, sebenarnya bukan dia mengetahui, cuma firasat saja. Orang ini kok aneh ya. Dari fisik sudah kelihatan, mulai dari telinga, mulut, cara dia menyikapi apapun, cara berbicara. Saya pernah mengamati orang yang sebelum meninggal, dia lebih tenang menghadapi hidupnya. Dia lebih siap. Pernah nggak saya bilang ketika ibunya Bunda berpulang? Oh iya, betul Mas. Kita waktu itu berapa hari sebelum meninggal? 5 hari. 5 hari sebelum meninggal. Tiba-tiba saya pengen ke makam waktu itu. Karena makamnya opa sama mami kan kosong. Jadi opa ada, maminya kosong gitu. Saya datang ke makam, saya tulis satu ayat di situ. Bahwa hari kematian lebih baik daripada minyak yang mahal. Ternyata di hari setelah itu, mami berpulang dengan tema khotbahnya juga tersebut. Nah, ini yang namanya firasat itu seperti itu. Bukannya kita manusia tahu ajalnya orang, tidak. Siapapun tidak ada yang tahu ajalnya orang. Tapi firasat kadang kelihatan. Misal ya, kayak saya sebelumnya pernah nonton TV gitu. Ada artis ini, oh kok beda ya ceritanya. Akhirnya saya menuliskan di awal tahun 2021, saya menuliskan itu saya lihat dari TV kok aura artis ini berbeda. Saya tuliskan di situ. Akan berpulang artis inisial Y dan V. Pada saat itu saya tulis di akhir 2021. Ternyata di 2022 awal Y-nya berpulang duluan, setelah itu V-nya berpulang. Inilah yang dinamakan dengan vision kita ketika kita melihat rasa orang yang mau berpulang itu memang terlihat bagi orang tertentu. Bagi orang tertentu ya Mas. Iya, saya baru kehilangan seorang ibu yang luar biasa hingga saya sendiri terpuruk. Padahal kita semua harus bersepakat ya Mas sama Tuhan bahwa kematian itu memang hak Tuhan seutuhnya ya. Cuman kita semua harus olah rasa ya Mas untuk melepas dan sepakat sama pemilik kehidupan. Mas Igor, kembali lagi kepada kematian. Ngomong-ngomong, apakah benar perkataan bahwa orang meninggal bisa berbicara dengan orang yang tidak meninggal? Tidak. Tidak ya? Kalau bicara langsung, misalnya
Biasanya lewat mimpi, Mas. langsung terus dia berbicara tidak. Mungkin menggunakan ekspresi batin. Nah, ini saya bahas. Kadang orang mengatakan, Mas, buka mata batinku. Apa toh yang dimaksud dengan mata batin? Batin ini hati. Orang melihat orang, misal Mae ketika jalan di suatu tempat tiba-tiba melihat orang tidak kenal namanya siapa, bahkan belum pernah menyapa, tapi hati Bunda kayak gini, orang ini kok baik ya, orang ini kok jahat ya. Itu sebenarnya batin kita itu sudah kerasa, sudah kebuka. Semacam kita ketemu seseorang rasanya kayak dulu lama gitu, pernah. Kok kayaknya tidak asing gitu ya, Mas ya. Nah, ketika kita ada rasa kepada leluhur kita yang sudah berpulang, hari ini kenapa ya kok aku gelisah, kok aku pengen datang ke makam, aku pengen ziarah. Tanpa dia sadari sebenarnya batin kita ini tersentuh dengan mereka yang sudah berpulang duluan. Itu cara menyampaikan bahasanya seperti itu, komunikasinya seperti itu. Tidak hanya mimpi saja. Kita duduk-duduk tiba-tiba inget, kok inget ya? Oke lah, aku doain. Jadi bukan mereka datang terus ngobrol ngomong, tidak. Pesannya ya pakai hati ini, pakai batin ini. Lewat mimpi bisa ya, Mas. Kadang ya semacam nasihat beliau-beliau yang sudah berpulang itu seperti melintas gitu, Mas, teringat gitu, seperti berbicara di telinga kita. Begini itu seperti kita di review kembali ya, Mas ya. Saya pernah melihat jenazah yang kondisi matanya tidak merem sempurna. Pada saat itu ada korban pembunuhan di area Kediri. Saya dipanggil untuk komunikasi dengan beliau. Bagaimana kronologinya kok bisa dibunuh. Saya komunikasi dengan si ini, karena memang sebelum 40 hari komunikasi kita itu semakin jelas. Pada sebelum 40 hari dari kematiannya. Beliau kayak gini, aku sih nggak ada. Begitu saya tanya, seperti apa kejadiannya? Dia bercerita, saya ada perselisihan dengan istri saya, dengan motor yang digadai di tempat gadainya pun saya dikasih tahu. Akhirnya saya ngomong ke salah satu pihak peneliti, ini ada motor yang digadai. Ternyata benar, pembunuhnya ada istrinya sendiri. Istrinya sendiri. Nah, jadi sebelumnya dia broken home. Saya masih ingat tahun lalu Mas Tigor sedikit bercerita. Kadang itu ya saya kasihan kalau teman-teman ya, Mas Tigor ini. Kita ini tidak bisa sebuah penglihatan atau terawangan absolut ya kudu dadi. Kadang kan penglihatan kita, saya saja kalau pakai kacamata, Mas, kan celing gitu. Kadang kacamata itu tertinggal atau tidak terpakai gitu ya, Mas. Kan kadang ada sedikit rada blebur-blebur. Saya masih ingat Mas Tigor cerita dengan saya, Mai, tahun depan itu banyak ibu stres, bunuh diri, kemudian anaknya diajak. Nah, kita lihat ya tahun-tahun ini ya, sampai pertengahan beberapa kejadian itu ya, Mas, di media ya. Luar biasa. Ya, itu kembali sebenarnya lagi. Saya berharap apa yang menjadi pandangan itu tidak terjadi. Tapi dengan disampaikan, setidaknya kita bisa antisipasi. Contoh, ketika saya dulu pernah mengatakan, Mak, Semarang ini mau banjir loh. Wah, iya Mas Igor, ingat tak? Apa yang harus aku lakukan, Mas Igor? Mae siap makanan yang tidak mudah basi, siap tenda, siap perahu. 40 hari setelah saya berpesan, ternyata Semarang banjir. Akhirnya saya naik perahu, kirim-kirim makanan ke orang-orang, korban-korban bencana. Jadi gini, ketika seseorang mempunyai pandangan, saya selalu berharap tidak terjadi. Untuk apa? Antisipasi. Sebelumnya saya pernah menggambarkan gunung 4. Saya kasih inisial SMOA. Sekarang gini, meletusnya Semeru, alat BMKG pun tidak bisa membaca, tidak diketahui. Tiba-tiba Semeru jeblok. Berapa korban pada saat itu? Karena apa? Ini tahunnya tahun ngeri, 2022 sampai 2027 banyak bencana yang tidak terprediksi. Seperti ini ya, Mas, seperti rob kemarin ya, Mas, di Semarang, Pantura ya. Di Pantura juga tadi. Ini tahun-tahun ngeri. Dulu ada beberapa
penulis. Kalau kita menemui tahun kembar, banyak sekali permasalahannya bahwa musim hujan ini salah musim, salah tempat. Terbukti pada saat tahun ini. Yang seharusnya panas menjadi musim hujan. Masih hujan ya Mas ya? Musim hujan salah mongso, musim udan salah mongso. Intinya musim hujan ini salah tempat, yang seharusnya semestinya di musim sekian-sekian ternyata berbeda. Ini sudah titik akhirnya akhir zaman. Banyak sekali permasalahan. Orang benar disalahkan, orang salah dibenarkan. Nanti terlihat di tahun 2024 itu semua terlihat. Mas Tiko juga pernah di awal tahun berkata dengan saya mengenai 2022 ini yang tahun karma ya Mas? Tahun karma. Banyak orang yang menunjukkan kekayaannya. Ciri-ciri akhir walaupun kiamat ini semua manusia tidak ada yang tahu, tapi ciri-cirinya sudah terbaca. Ciri-ciri akhir zaman, banyak orang yang menunjukkan kekayaannya, menunjukkan kejayaannya dengan yang saat ini viral. Apa tuh istilah-istilah? Jangan disebutkan. Nah, karena mereka akan pernah komentar. Jangan ya. Orang yang pamer, itu musim Mas, di media-media sosial memamerkan rekeningnya Mas, sampai kita nih banyak banget gitu. Tahun ini tahun ngeri. Di mana pasar hilang kumandang, di mana pasar ini keramaiannya hilang. Terbukti dari apa? Ketika kita tersentuh wabah COVID-19. Betul. Tempat-tempat jadi sepi. Itu. Pasar sepi ya Mas Pasar ya? sepi. Yang seharusnya ramai menjadi sepi. Sungai hilang gedung. Di mana dulu yang sungainya jernih, banyak orang mandi di situ. Sekarang sudah tidak ada di situ. Iya Mas. Banyak ya. anak mencari bapaknya. Itu miris. Miris ya Mas. Mengerikan. Dan kita tidak tahu setelah pandemi ada endemi, setelah endemi ada apa kita tidak ngerti. Intinya saya berpesan kepada siapapun, apapun yang terjadi nanti, siapkan dirimu, siapkan mentalmu. Yang disiapkan sebenarnya bukan kita siap-siap barang, tidak. Hati yang lebih siap. Bagaimana kita menerima? Karena apa? Manusia itu sulit menerima. Udah lah, tidak usah mustahil. Kita sendiri pasti sulit menerima. Udah, setebal apapun kita, sehebat apapun kita, selalu ada yang namanya rasa kurang terima. Itu memang sikapnya manusia. Tahun ini lebih ngeri lagi, apalagi di tahun 2024 lagi. Banyak ombak-ambing di situ, banyak pendapat yang keluar masuk, banyak orang yang saling menyalahkan, banyak orang yang saling hukum tanpa dia tahu dasar hukumnya seperti apa. Itu terlihat. Hukum yang di pelintir-pelintir juga ada Mas? Banyak, karena saya sempat menuliskan di dalam, ini sebagai pengamat ya, hukum yang tidak bisa dimanipulasi itu hanya hukum alam. Hukum alam ya Mas? Hukum alam. Apa yang kamu tanam, apa yang kamu kasih, ya itu yang kamu dapat. Tidak bisa. Kita mau dikasih badai, kita mau dikasih topan, kita mau protes, kita nggak tahu. Dan di 2023, saya kasih bocoran bahwa Mega Mendung itu seakan-akan nangisnya itu luar biasa. Mega Mendung. Dimana curah hujan lebih besar lagi. Kalau curah hujan ini lebih besar, tanah ini menampung enggak? Kita harus ngerti. Misal ini kita ada wadah. Kalau jumlahnya yang ada di atas sama wadahnya ini tidak imbang, otomatis apa? Luber. Nah, saya berpesan kepada siapapun, terutama tempat-tempat yang rawan banjir. Jakarta, mana? Oke, ayo kita segera evaluasi alam kita biar kita ini tidak ada di posisi itu nantinya. Walaupun terjadi, setidaknya bisa meminimalisir. Karena tahun depan tidak bisa disepelekan sama sekali. Yang hajur tambah hajur. Dari sisi alam, ekonomi atau ekonomi. Apa? Yang Ekonomi. kaya tambah kaya. Kenapa? Banyak ketidakadilan di situ. Kenapa bisa begitu Mas? Yang kaya tambah kaya, yang remuk tambah remuk gitu Mas maksudnya? Karena ibarat timbangan, Mak. Kalau di timbangan kan ada tengahnya. Buat menentukan mana yang berat, mana yang ringan. Tengahnya ini sudah tidak ada. Suatu contoh ketika kita di sini ya. Di ruangan ini ada 4 tiang. Kalau tiang satu ini patah, bisa nggak atap ini berdiri kokoh? Ya, tidak bisa ya Nggak Mas. bisa, karena negara kita saat ini butuh ini loh. Ada payung, ada tombak, untuk apa? Jadi, Ibarat perang kita harus siapkan
senjata apa yang kita butuhkan nanti. Banyak orang yang nanti membicarakan pemilu 2024 nanti seperti apa. Saya berpesan, sebelum melihat seseorang, lihatlah dirimu sendiri. Karena apa? Berlatihlah menjadi pemimpin di dalam tubuh sendiri sebelum kamu memilih pemimpin lain. Tapi kalau 2024 kita harus bersama-sama ya Mas, Harus memilih, harus memilih karena setiap itu orang memiliki hak memilih. hak Tapi suara. di sini kita harus digarisbawahi. Ketika suara kita diperlukan, nantinya ya kita kalau ingin bersuara jangan dibungkam. Karena tradisinya seperti itu. Jangan dibungkam ya Mas. Jangan ya. dibungkam. Karena apa? Banyak sekali masyarakat sekarang yang belum terselesaikan. Misal contoh, Mae bersedekah kepada seseorang. Apa yang membuat Mae mau bersedekah? Apakah empatinya Mae? Apakah simpatinya Mae? Misal Mae memberikan ke seseorang, saya melihat orang ini lagi membutuhkan nih, dikasihlah jebret sekian. Bagi Mae sudah selesai, bagi mereka belum. Suatu kasaran contoh, di dalam desa ada ibu-ibu yang rumahnya rusak, sebatang kara. Pemerintah membongkar rumahnya, bedah rumah, dibikin rumahnya. Tapi apakah dengan membuat rumah itu masalah ibu ini akan selesai? Misal perawatannya nanti seperti apa? Apakah beliau jika ada sakit setelah 1x24 jam dinas kesehatan selalu respon ke ibu itu? Kan belum tentu. Berarti kan di sini ada materi di mana ketika seakan-akan terselesaikan, tapi itu belum terselesaikan. Ya, tapi yang pasti beliau mendapat sebuah rumah ya Mas ya. Kan tujuannya bedah rumah. Bedah rumah. Di 2024 nanti banyak hal-hal yang sekiranya seperti itu. Semua dibikin di medsos. Seakan-akan ini loh yang dikasih, tapi sebenarnya dari 100% hanya 0,5% yang dipedulikan. Jadi saya berharap kepada siapapun, terutama kita, pinter-pinterlah kita menggali apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, tanpa kita membuka mulut. Karena apa? Yang terjadi saat ini, orang itu membuka mulut tanpa mereka paham apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Karena ciri-ciri akhir zaman tadi ya Mas ya. Seperti itu. Yang banyak orang pamer-pamer tadi. Kemudian kalau yang menerima itu asal waduh, yang itu kok bisa begitu, saya tidak, lama-lama stres ya Mas ya. Karena aura kemanusiaannya hilang, sinar cahaya kemanusiaannya hilang. Makanya di awal tadi saya menyentuh, bisa enggak kita sebagai manusia memanusiakan manusia, bisa atau tidak? Sulitnya luar biasa. Saya pribadi juga seperti itu. Ini yang tidak munafik. Saya minta dihargai, tapi apakah saya bisa menghargai orang? Ini yang harus ditanamkan kepada siapapun. Saya pun masih kurang di situ. Saya mintanya dihargai, saya mintanya dimengerti. Tapi kalau saya tidak menghargai, kalau saya tidak mengerti orang, bagaimana imbal baliknya? Dunia pun juga seperti itu, alam pun juga seperti itu. Manusia kan mintanya panen. Iya toh, betul. Manusia. Aku pengen panen batu bara, aku pengen panen tambang intan dan sebagainya. Dikeruklah itu. Dampaknya seperti apa? Betul. Karena apa? Manusia ini sukanya panen. Tanamnya males, panennya suka. Nah, gimana kita nanti manen jiwa-jiwa yang bisa dijiwakan? Memanusiakan manusia, jiwa yang bisa dijiwakan. Itu sulit sekali. Bahkan hilang. Karena apa? Semakin saya tidak mengatakan apapun, ini contoh. Semakin rumah kita ini modern, tapi kok tambah sulit. Bangsa ini kaya raya, tanamannya subur, bermanfaat, rakyatnya makmur. Tapi itu semuanya nampaknya. Lagunya Mas, itu ada lagunya. Iya toh. Tanah subur. Tanah subur. Tapi itu nampaknya. Dulu sebelum merdeka, Indonesia dijajah bangsa lain, bisa memerdekakan bangsanya. Dan kita ini dijajah negara kita sendiri.
Suatu contoh, kemarin ada seseorang yang korupsi bansos COVID-19. Bukankah dia juga menjajah bangsa kita sendiri? Betul. Itu hanya segelintir yang ketahuan, belum yang lainnya. Ini yang lebih sulit, karena apa? Jati negara ini tidak digunakan, bukannya hilang, dikatakan ada, tidak digunakan. Dari zaman dulu Mas Tigor, Ya, ini agak menyeramkan ya Mas Tigor ya, saya malah deg-degan, tiba-tiba kamera mati sendiri. Ada apakah ini? Ada firasat mungkin kita tidak boleh mengungkap. Oh gitu ya Mas, nggak boleh terlalu jeru. Gitu ya. Karena sesuatu yang jeru ada menyakitkan. Oh gitu ya. Memang orang kadang suka mendapat yang manis Mas, Iya. padahal obat itu nggak ada yang manis ya Mas Iya. Tigor ya. Kembali lagi Mas Tigor, dari kalau Mas Tigor tadi berbicara soal apa ya, bangsa ini. Bangsa. Kalau zaman dulu itu Mas, anak bangsa ini ketika melihat realita bahwa bangsa kita ini sedang keseripahan, kesusahan, sedang dijajah ya, melihat orang lain itu dalam kondisi terkungkung penjajahan, itu bisa menghasilkan sebuah kesatuan hati, empati yang sama, kepedihan yang sama, duka yang sama, keinginan merdeka yang sama. Bahkan ketika berbekal bambu runcing pun tidak ada semangat yang menggetarkan gitu ya Mas. Memang sekarang ini di tengah zaman manusia begini egois dan hedonis, rasa seperti itu mungkin mulai terkikis ya. Jadi orang itu kalau mau berjuang, ingat di rumah itu butuhnya banyak, jadi dengan kepentingan dan tendensi-tendensi mungkin gitu ya Mas. Kalau orang zaman dahulu itu satu di dalam satu, tapi kalau zaman sekarang satu memecah satu. Begitu ya Mas. Ini sanepan, perumpamaan. Zaman dahulu, kenapa kok bisa merdeka? Padahal mohon maaf, bangsa kita yang namanya sekolah belum. Iya toh? Jumlah senjata minis, berkurang. Tapi kenapa bisa merdeka? Karena mereka bersatu di dalam satu. Bedanya apa dengan zaman sekarang? Zaman sekarang itu satu memecah satu. Makanya banyak perselisihan, banyak pertentangan. Gara-gara apa? Satu memecah satu. Dan mungkin banyak orang makin pinter ya Mas ya? Kalau zaman sekarang Apa itu makin bodoh ya Mas? Ini pintar sama bodoh ini seakan-akan panggung ini kok enggak ada. Gitu. Yang ada malah orang sedang berlomba-lomba menggunakan topengnya, saling menunjukkan topengnya seperti apa. Bodoh dan pintar itu relatif mah. Tapi kalau jujur itu mendarah daging. Orang jujur sekarang sudah kurang, seakan-akan enggak ada. Buktinya apa? Sudah dikasih amanah. Ini ada amanah dana bantuan COVID sekian, ternyata diembat. Karena apa? Yang dibutuhkan negara saat ini bukan orang pintar ataupun orang bodoh, tetapi orang yang bertanggung jawab. Hal apapun itu. Jangankan orang atas, di dalam keluarga pun juga seperti itu. Seorang pemimpin di dalam keluarganya, jika dia tidak bisa memimpin keluarganya, dia tidak bisa menjadi tanggung jawab keluarganya, sudah selesai keluarganya. Banyak perceraian, banyak tuntutan. Laki-laki nuntut istri, istri nuntut laki-laki. Mungkin pada saat ini banyak sekali seperti itu. Yang menjadi apa? Sumber cerai, sumber pisah. Nah, jangan menjadi bangsa ini cerai. Cerai dari apa? Dari kesatuan. Tuh, filosofinya seperti itu, sanepannya seperti itu. Satu di dalam satu, satu memecah satu. Sudah satu dipecah separuh, ibarat telinga ini satunya berfungsi, satunya kurang berfungsi. Bisa nggak mendengarkan secara sempurna? Ini telinga, belum nurani kita sebagai pemilik bangsa. Jangan sampai kita terkecoh bangsa lain. Kalau agama juga bisa menghanyutkan tradisi negara lain masuk ke negara kita ya Mas ya? Makanya sudah ada garisnya. Kalau menjadi orang Islam, jangan seperti orang Arab. Kalau menjadi orang Kristen, jangan seperti orang Yahudi. Tetaplah agama hak setiap orang. Agama kewajiban setiap orang. Tapi kita punya budaya sendiri loh. Budayanya apa? Ya dari Indonesia. Macam-macam. Nusantara itu tradisi ya Mas ya? Iya. Kenapa kok bisa pecah?
Karena budaya ini lemah, budaya ini terlepas. Banyak orang saling nyalain, banyak orang saling menghujat. Kamu harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Tanpa dia bisa melihat apa yang dia bawa. Misal, kita contoh, saya menghujat Mak itu seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Tanpa saya memahami diri saya, apakah saya bisa seperti ini atau saya bisa seperti itu. Belum tentu saya bisa. Karena apa? Sudah pecah. Satu dari kesatuan. Ada peribahasa apa Mas? Jangan cepat-cepat rumongso, tapi cepat merumongso awake dhewe. Disalah merasa. Iya Mas. Betul. Nah, memang kemajuan zaman. Kita lihat ya Mas, kalau tadi di Mas Tigor mengulik sedikit, zaman sekarang memang tidak ada anak kecil mandi di sungai Mas. Tidak ada. Sudah nggak ada. Di desa pun anak kecil mainnya HP Mas. Iya. Gitu makanya ya. semua digambarkan. Dulu kalau Mae waktu kecil mungkin pernah dengar lagu Sluku sluku badok badok elai lu si romo menyang kutha lele payung muda. Sluku-sluku badok ini artinya apa? Kita memahami apa yang dinamakan jiwa dan raga. Sluku-sluku badok elai lu. Jadi kalau kita badok elai lu bergoyang, kita harus ingat dengan kuasa Sang Pencipta alam. Kita harus ingat dengan kuasa Tuhan yang Maha Besar gitu. Kalau seseorang tidak bisa memahami kuasanya, ya sudah selesai. Si Romo menyang Solo lele payung muda. Siapa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya sudah, dia hidupnya akan damai. Karena apa? Seakan-akan manusia sekarang tidak memahami apa yang dinamakan jiwa dan raganya. Makanya banyak orang yang semena-mena. Iya toh? Betul. Melukai orang lain, iya, tanpa sadar bahwa apa yang dilakukan itu melukai orang lain ya Mas ya? Menghakimi orang lain. Itu orang fatal lain. sekali. Tuh, pesan dari podcast kali ini. Iya, kita harus saling menjagai sesama ya Iya. Mas, memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Mungkin buat semua pendengar, sahabat-sahabat yang merasa dirinya tidak dihargai ataupun jangan berharap untuk dihargai orang lain. Karena kita kalau berharap dihargai berarti kita masih belum ikhlas. Setiap orang punya masalah, tapi jangan samakan masalah kita dengan masalah orang lain. Karena apa? Kalau kita terlalu memperbandingkan masalah kita dengan orang lain, jadinya orang frustasi. Tidak sesuai dengan angan-angan. Tidak bisa bersyukur ya Tidak Mas ya? bisa bersyukur, itu pesannya. Dan memang baju kita, kelambi kita ini tidak bisa disamakan ya Mas Tidak ya? bisa. Meskipun kita selisih, kayaknya kita sama gitu Iya. ya, size small atau size Kadang M ya. tangannya kepanjangan, Betul. tangannya pas, badannya yang tidak pas. Itu alasannya kenapa Tuhan menciptakan sidik jari manusia berbeda. Beda-beda. Hatinya manusia beda, tidak bisa dipaksakan. Mae harus seperti yang saya inginkan, tidak bisa. Saya harus seperti yang Mae inginkan, tidak bisa. Setiap orang pasti, ini tidak munafik. Setiap orang semuanya pasti merasa dirinya baik. Betul. Iya toh? Merasa dirinya baik, merasa Siapapun. dirinya benar ya Mas Iya. ya. Ada pembenaran-pembenaran. Gitu, Mas Tigor. Wah, seru sekali podcast kita kali ini. Kita akan berbincang-bincang dengan Mas Tigor di episode Selanjutnya. yang lain. Dan saya Dewi Susilo Budiharjo bersama Mas Tigor Otadang. Sampai bertemu lagi di podcast saya, berbagi cerita, tempat saya mendengar cerita-cerita menarik dan memberkati banyak orang. Sampai Amin. ketemu. Dah. Dah.